Nah ini kan Agus gak mencabut laporan ya. Mungkin dari abang ada rencana gak sih untuk melaporkan Agus sebagai donatur kan dia gak mencabut laporan? Kalau saya pribadi enggak lah. Kalau saya pribadi enggak. Karena saya berkeyakinan bahwa terhadap laporan polisi Agus ke Tenovi pun tidak akan ada yang berlanjut. Pada prinsipnya kan polisi kan menerima semua laporan masyarakat. Semua orang boleh melaporkan, tapi kan polisi memiliki tahapan-tahapan, yaitu ada penyelidikan, dibuktikan dulu ada nggak tindak pidananya. Ya saya rasa kita tetap kembali kepada tujuan awal, yaitu kesembuhan mata Agus, bukan untuk berkonflik gitu. Mungkin itu jawabannya. Berarti apapun yang disangkakan Agus atau kepada abang atau bukan juga kepada Nopi, berarti tidak akan adanya laporan apapun gitu. Iya enggak, harusnya enggak. Oke. Bang, ini juga kan dari tanggapan lawyernya si Agus sendiri mengatakan dengan adanya kemarin itu yang udah diundang juga oleh ada Bang Doni juga, Denny Sumargo, lalu dengan adanya podcast yang ada tuh jadi semua masyarakat netizen pun membuli Agus nih dengan statement yang sudah muncul dari Tenovi. Nah mungkin abang bisa menanggapi bang dari ucapan atau perkataan dari Agus sendiri seperti apa nih bang? Apa nih? Sorry nih, boleh diperjelas nggak pertanyaannya? Jadi kayak maksudnya ucapan yang mengkerucut gitu ke dari bang Agus ini kan bilang semenjak dia di-up oleh Tenovi, keluarganya ini dibully begitu. Maksudnya apa-apa tuh di-storyin, apa-apa diiniin gitu. Ternyata apa yang dibuat Tenovi ini ternyata keluarganya dibully gitu bang. Itu menurut abang gimana bang? Ya Tenovi kan hanya merepost apa yang disuarakan oleh masyarakat. Kita kan nggak tahu feedbacknya akan seperti itu kan. Ya mungkin itu saya nggak tahu lah. Selanjutnya gimana itu kan yang lebih tahu pasti Tenovi ya. Berarti Agus nih kalau misalkan berarti saran abang ini tetap ya berarti kalau untuk ke Agus nih berobat. Lebih baiknya berobat dan cabut laporan gitu. Ya lebih baiknya pada prinsipnya jangan berkonflik. Karena faktanya saat ini Agus kan tunanetra. Itu yang perlu diobati. Uangnya ada, uang itu untuk berobat itu ada. Ya lebih baik kita alihkan konsentrasi kita daripada berkonflik untuk kesembuhan mata dong. Nah, bang ini juga kemarin kan di salah satu program stasiun TV juga bang Farhad mengatakan bahwa sebenarnya bang Agus ini, Mas Agus ini udah sempat minta maaf dan segala macam, tetapi dari pihak Tenovi menutup pintu rapat gitu, maksudnya tidak menerima permintaan maaf gitu untuk damai gitu. Ini gimana nih bang dengan statement tersebut? Kan ada juga di stasiun TV itu berbicara seperti itu. Agus udah sampai sujud-sujud minta maaf, udah berbicara seperti itu, tapi belum ada tanggapan dari Tenovi. Ini gimana? Wah itu tanya langsung ke Tenovi aja. Mungkin itu langsung ke Tenovi aja. Nah ini kan imbauan abang nih akan melaporkan balik Agus ya awal waktu di preskon itu kan ternyata ditanggapi oleh pihaknya Agus itu cuma tertawa aja gitu. Apa? Kapan saya bilang gitu? Maksudnya kan pernah imbauan gitu untuk mencabut laporan, bahkan ada kata kalau tidak salah ya bang akan melaporkan. Nah itu kan udah ditanggapi sama pengacaranya Agus, itu cuma tertawa aja. Kapan saya bilang gitu ya? Ada kalau gue salah statement mungkin dari donatur. Oh ya terus apa gimana pertanyaannya apa? Maksudnya tuh itu ditanggapi cuma tertawa aja dari pihak Agus, maksudnya sebagai dari kuasa hukumnya para Tabas. Jadi pertanyaannya adalah ditanggapi tertawa gitu bang, maksudnya tertawa aja gitu ditanggapinya, menanggapi seperti itu gimana gitu bang? ya nggak apa-apa kan, bagus kan berarti kan? Ya udah itu haknya untuk menanggapi, ketawa ya bagus kan? Agak jengkel gak sih bang kalau misalkan? Enggak, lumrah aja. Nah ini kan ada yang terbaru, ada dari RD Laut sendiri menduga Nopi melakukan kejahatan roda 4. Itu kan udah SP3 ya. Sudah ada surat perintah pemberhentian penyidikan. Artinya kalau SP3 saya nggak perlu bahas lebih jauh. Pada prinsipnya syarat untuk bisa adanya SP3 adalah satu, tersangkanya meninggal dunia atau para pihak sudah berang atau tidak kurangi alat bukti. Oh berarti udah diberhentikan ya, udah sudah, nggak ada. Sudah. Oh itu berarti statement itu tuh udah untuk apa ya, bisa dibilang membantah semuanya ya berarti bang? Iya. Kan kalau udah berhenti kasusnya kan nggak perlu dibahas lagi kan? Nah ini seperti diketahui nih bang, ada Pablo Benua memberikan dukungan kepada Tenovi, akan mengerahkan ribuan pengacara, bisa dibilang membantu lah untuk Tenovi ini. Seperti apa bang tanggapan? Bagus dong, alhamdulillah, puji Tuhan dong. Artinya banyak yang simpati kan? Kalau yang menolongnya banyak orang kan bagus dong. Artinya banyak orang yang simpati terhadap, banyak orang yang peduli terhadap kebenaran kan? Ya bagus dong, terima kasih kepada Bang Pablo gitu atas simpatinya gitu.
Nah ini kan ada pengacara yang tadinya membela Agus dan kini sudah mengundurkan diri. Gimana nih Bang? Waduh, saya nggak tahu ya. Kan kalau mengundurkan diri itu kan banyak faktornya. Apakah mungkin yang bersangkutan mau berangkat ibadah, naik haji, atau apa kan kita nggak tahu. Tapi dari Itu menurut Abang, sah-sah aja lah. Ya itu sah-sah aja lah. Atau mungkin beliau ada mau menangani kasus yang besar atau kasus yang lain, itu sah-sah aja. Lalu merah kok di dalam dunia kepengacaraan. tapi menurut Abang ini karena dia nggak kuat menghadapi bulian netizen atau seperti apa? Wah itu saya nggak tahu. Saya tidak tahu. Oh berarti mungkin dari pihak Meganopi mungkin berpikirnya melalui Abang berpikir positif aja ya? Ya memang saya nggak bukan positif aja tapi nggak tahu, tidak tahu gitu fakta seperti apa kan kita kan nggak tahu. Apa alasannya yang tahu kan beliau. Nah imbauan dari Abang untuk buat Agus seperti apa sih, pesennya buat Agus ke Agus misalnya dari Ya Abang? kalau tetap pesan dari pihak kami adalah ayo Gus berobat Gus. Maksudnya faktanya adalah Agus kan yang saya dengar kemarin ini kan Agus katanya sekarang udah mulai bisa melihat ya. Ya itu kan artinya bagus ya. Artinya ada kemajuan terhadap kesehatan Agus ya. Saran saya adalah ayo Gus semangat, yang bisa menentukan apa namanya seseorang udah pulih atau tidak kan harus medis ya. Harus dokter. Jadi yang pada prinsipnya uangnya saat ini udah ada. Ayolah Gus semangat untuk berangkat ke dokter untuk diperiksa matanya, untuk diobati supaya benar-benar Agus dengan harapan kepulihan kesembuhan mata Agus bisa 100% gitu. Pesan Abang untuk para tabas seperti apa? Ya beliau senior saya, beliau seorang profesional. Ya pesan nggak ada pesan lah karena beliau pasti beliau udah apa namanya tahu dengan apa yang beliau kerjakan lah. Untuk Teknopi seperti apa nih Bang? Ya Teknovi harus tetap semangat. Teknovi dicintai oleh banyak masyarakat, didukung oleh banyak masyarakat. Terus berbuat baik. Teknovi adalah orang yang benar-benar hatinya tulus. Ini sebagai orang terdekatnya kita merasa Teknovi hatinya tulus, baik. Pada prinsipnya orang-orang seperti Teknovi pasti Tuhan akan bersama orang-orang yang seperti Teknovi hatinya yang tulus gitu. Tenang teh, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Nah, Bang, ini kan sampai dengan saat ini si Mas Agus sendiri masih terus berobat gitu, tapi ini masih menggunakan BPJS nih. Ini gimana? Apakah sampai sekarang Kanopi masih coba menghubungi Agus untuk mengajak ke dokter mata yang mungkin kemarin itu sempat dijanjikan Kanopi atau seperti apa nih Bang? Wah, kalau itu sebenarnya saya nggak paham ya, itu kan haknya Agus mau menggunakan BPJS. Itu memang BPJS kan disediakan oleh pemerintah ya. Tapi kan alangkah disayangkan gitu saat ini keuangannya ada dan memang sudah sengaja digalang dana untuk hal ini. Ya mungkin kalau dari pendapat saya sangat disayangkan gitu. Kok ini uangnya ada, kenapa nggak Agus sekalian berangkat aja ke Singapura berobat mata? Tuh uangnya kan ada, kan memang sengaja digalang untuk ini kan. Oh berarti bisa dibilang pihak Teknopi ini tetap menunggu Agus ya? Oh iya dong, kalau Teknovi itu ya, saya kasih tahu ya, Teknovi itu orangnya sangat tulus, dia baik, dia merasa kenapa Teknovi itu hanya menjaga amanahnya donatur kok. Teknovi itu benar-benar menjaga amanahnya donatur gitu. Saya lihat WhatsApp-nya bahwa Teknovi terus kok pihak yayasan mengingatkan Agus untuk terus berobat kok. Berarti bisa dibilang Teknopi ini walaupun dilaporkan ke polisi dia tuh tidak ada hati kata dendam ya Bang? Waduh, kalau kemarin bilang kan enggak ya, Teknovi sudah bilang enggak gitu kan. Saya nggak tahu ya, tapi pada prinsipnya Teknovi bilang enggak kok. Teknovi bilang bahwa yang penting aku sembuh aja. Tapi ada rencana apa sih Bang dari Teknopi mungkin sekarang ke planningnya terkait masalah donasi ini kan menjadi konflik gitu untuk kedepannya? Iya, nggak ada rencana ke depannya, paling nunggu panggilan aja, nunggu undangan klarifikasi. Ya udah gitu meluruskan statement-statement yang liar supaya yang salah dikembalikan menjadi benar ya kan. Udah gitu berarti uangnya. Ya untuk mengembalikan yang salah menjadi benar, statement-statementnya yang liar, mungkin itu aja. Ya kalau yang saya tahu nih ya, yang Teknovi akan lakukan adalah Teknovi akan terus tetap berbuat baik menolong orang-orang. Mungkin Bang, terakhir Bang, apakah si Kang Agus ini sudah misalnya Kanopi dengan Mas Agus ini sudah ada komunikasi untuk kedepannya berobat atau gimana nggak Bang? Gimana? Kanopi dengan Mas Agus nih, ini kan masalah donasi kan masih dipertanyakan nih, apakah mungkin dari Kanopi sudah berhasil menghubungi Agus nih kayak untuk yuk berobat pakai uang donasi yang ada nih, karena kan donasi ini kan mandek nih, grupnya kan masih di di yayasan gitu. Mungkin ada komunikasi nggak sih Bang dari Kanopi menghubungi ke Mas Agus ini udah ada? Untuk mengingatkan berobat, kan udah tadi, udah saya bilang kan tadi Teknovi terus masih pihak yayasan masih Menunggu terus, ya bisa dibilang? bukan menunggu, mengajak.
untuk Agus berobat. Tapi responnya gimana dari Mas Nggak Agus? dibalas WA-nya. Oh, nggak dibalas sama sekali. Nggak. Bahkan dari pihak keluarga juga nggak ada dibalas. Kan kalau Agus sudah pasti kan nggak bisa WhatsApp kan. Beliau kan tunanetra kan. Itu yang waktu itu chatting saya lupa tuh siapanya. Yang pasti pihak Agus saja. Oh, pihak Agus berarti nggak direspon sama sekali. Tapi Saya nggak tahu ya per detik ini apakah sudah direspon atau belum ya. Yang kemarin saya lihat pakai mata kepala saya sendiri tidak direspon. oh, udah pernah ke rumahnya belum, Bang? Kapan nih? Maksudnya ada rencana ke rumahnya Rencana belum ke untuk sana komunikasi? untuk diskusi lah, komunikasi. Oh itu saya no komennya untuk itu. Oke, Bang. Oke, aman. Wah keringetan banget parah ya gue ya.